Baik, saya langsung mulai ya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan piutang wesel. Nah, minggu lalu kan kita membahas terkait dengan piutang dagang ya. Jadi biar teman-teman lebih memahami lagi perbedaan mendasar antara piutang dagang dan piutang wesel. Minggu kemarin sebetulnya sudah sedikit dibahas tentang piutang wesel ini, namun masih lebih mendalam ke piutang dagangnya saja. Nah, di sini kita langsung saja untuk pengertian dan klasifikasi piutang wesel. Nah, piutang wesel ini ternyata piutang yang didukung oleh perjanjian tertulis, baik dengan surat wesel maupun surat promis. Jadi ada dua surat gitu ya, yang mendasari adanya atau terjadinya piutang wesel ini. Kita bahas satu-satu ya. Jadi kalau untuk surat wesel itu merupakan surat berharga yang berisikan perintah dari pihak pemberi utang atau bisa disebut juga kreditur kepada pihak yang memiliki utang atau disebut debitur untuk membayar sejumlah kas tertentu sesuai dengan yang tertera pada surat perjanjian pada tanggal yang telah ditetapkan. Nah, supaya bisa membedakan apa sih itu surat wesel dan surat promis gitu ya, kita baca juga yang surat promis. Nah, kalau surat promis adalah surat berharga yang berisikan janji debitur untuk membayar. Nah, dari sini kelihatan ya, kalau yang wesel itu adalah berisikan perintah untuk membayar, gitu ya. Tapi kalau surat promis berisikan janjinya untuk membayar. Beda ya perintah sama janji ya. Supaya teman-teman bisa membedakan gitu ya. Surat promis tadi berisi janji debitur untuk membayar sejumlah kas pada tanggal tertentu. Jadi sama-sama nanti menyebutnya atau pencatatannya merupakan surat wesel. Piutang wesel ketika ada dalam suatu transaksi bicara terkait dengan surat wesel maupun surat promis. Gitu ya. Jadi piutang wesel itu ada dua, gitu ya. Bisa dituliskan oleh dua perjanjian tertulis. Bisa surat wesel maupun surat promis. Kalau surat wesel itu berisikan perintah untuk membayar. Jadi diperintahkan bagi si pemilik utang, gitu ya, atau debitur untuk membayarkan sejumlah kas pada tanggal yang sudah dijanjikan atau tertera di dalam surat wesel itu sendiri. Tapi kalau surat promis sama-sama ngutang sih sebetulnya gitu ya. Tapi kalau surat promis itu berisikan janjinya si debitur untuk membayar. Jadi nanti kalau misalkan ada ujian gitu ya, teman-teman sudah paham bahwa kalau wesel itu adalah berisikan perintah membayar, tapi kalau promis adalah berisikan janji untuk membayar. Tuh. Selanjutnya, biar teman-teman lebih tahu lagi gitu ya, klasifikasinya si piutang wesel. Nah, ada macam-macam klasifikasinya. Nah, yang kita bahas terlebih dahulu adalah yang berdasarkan dari jatuh temponya atau berdasarkan dari jangka waktu si piutang tersebut. Yang pertama adalah jatuh tempo ditentukan saat tanggal penarikan wesel. Nah, ini akhir periode dari si piutang wesel ini tadi dari saat tanggal penarikan wesel. Biasanya tanggal ini tercantum pada surat wesel atau surat promis gitu ya. Kalau di sini jatuh tempo ditentukan saat tanggal penarikan wesel, kalau promis ya jatuh tempo ditentukan saat tanggal penarikan promis. Nah, yang kedua adalah ketentuan jatuh tempo berdasarkan permintaan atau penyerahan wesel. Biasanya di sini didasarkan atas permintaan atau penyerahan weselnya. Nah, ini juga berdasarkan dari perjanjian antara kedua belah pihak, baik pihak debitur maupun pihak kreditur. Dan yang terakhir adalah ketentuan jatuh tempo berdasarkan akhir periode tertentu. Biasanya tidak dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, tapi kalau misalnya berinya di awal periode, ya langsung aja nanti, oh saya bisa bayarnya di akhir periode. Ada yang seperti itu. Jadi ini adalah klasifikasi terkait dengan dasar jatuh temponya atau berdasarkan dari jatuh tempo waktu pembayaran si wesel tersebut.
Klasifikasi berdasarkan bunga. Nah, ini juga ada lagi klasifikasinya. Yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan bunga. Seperti yang kita ketahui bahwa piutang adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan gitu ya, untuk supaya gitu ya, supaya perusahaan tetap mendapatkan uang. Jadi tetap bisa melakukan penjualan meskipun tidak langsung uangnya cair. Karena apa? Perusahaan butuh untuk mengeluarkan persediaannya supaya tidak menumpuk di gudang. Jadi ada beberapa resiko seperti yang sudah kita bahas kemarin ketika perusahaan mengeluarkan atau menyetujui adanya piutang dagang maupun piutang wesel, yaitu adanya gagal bayar karena kan tidak langsung kas itu kita terimakan meskipun barang yang kita jual itu sudah diterima oleh si pembeli. Nah, atas dasar resiko tersebut maka penggunaan piutang wesel gitu ya, karena kali ini kita membahas piutang wesel, harus ada yang namanya bunga. Karena apa? Hal ini, bunga ini bisa untuk menutupi ketika adanya gagal bayar. Nah, ketika klasifikasi piutang itu dibedakan berdasarkan bunganya, di sini dipisahkan ada dua ya. Yang pertama piutang wesel tanpa bunga, gitu ya. Dan yang kedua, piutang wesel berbunga. Loh Bu, kok bisa tanpa bunga? Nah, sebetulnya piutang wesel tersebut ada bunganya. Kenapa disebut tanpa bunga? Nah, bunganya di dalam surat wesel tersebut itu adalah bunga yang implisit gitu ya. Jadi tidak terlihat sebetulnya di peraturannya atau di perjanjiannya. Karena apa? Mengandung bunga implisit tidak terlihat. Nah, tidak langsung dicantumkan di situ bunganya berapa. Jadi sebetulnya dalam surat wesel tersebut ada bunganya, cuman tidak dituliskan bunga berapa, tapi langsung diinclude-kan pada saat ketentuan pembayaran dari piutang wesel tersebut. Yang kedua gimana? Piutang wesel berbunga. Jadi ini jelas-jelas ada bunganya ya di surat weselnya. Jadi di sana suratnya menyebutkan suatu tingkat bunga tertentu. Nah, nanti teman-teman bisa mengetahui di soal agar lebih jelas. Oke, saya contohkan soalnya. Nah, di sini perhitungan untuk bunga wesel ya. Jadi bunga wesel itu dihitungnya dari jangka waktu wesel dikali dengan tingkat bunganya. Jadi nanti selalu akan ada berapa sih bunganya gitu ya. Di soal ada tingkat bunganya berapa persen. Ketika surat wesel itu tertuliskan bunganya berapa atau secara eksplisit itu dituliskan di surat weselnya. Kemudian dikalikan dengan nominal wesel itu sendiri. Nah, di sini dicontohkan ada PT Sumber Rejeki yang menerima promes dari PT Agung Makmur. Ya, promes itu kan berarti janji untuk membayar. Nah, kalau namanya menerima promes, berarti yang janji membayar adalah PT Sumber Rejeki. Jadi PT Agung Makmur nih yang menjual barang dagangnya atau yang memberikan pinjamannya senilai 2 juta rupiah yang berjangka waktu 3 bulan. Nah, di sini secara eksplisit sudah dijelaskan bahwa ada bunganya yaitu sebesar 18%. Di sini juga sudah dicatat jangka waktu 3 bulan itu ketika si PT Sumber Rejeki pinjamnya atau membelinya pada tanggal 23 Juli sudah dikasih tahu nih ternyata 3 bulan itu jatuh temponya sampai 23 Oktober. Nah, sebelum teman-teman menuliskan atau mencatatkan pada jurnalnya, mencatat penjurnalannya seperti apa, teman-teman harus menghitung terlebih dahulu berapa sih besar bunganya dari utang wesel sebesar 2 juta ini dengan bunga 8% dan jangka waktu 3 bulan gitu ya. Seperti rumus yang sudah saya sebutkan tadi, jadi di sini teman-teman harus mengetahui dulu jangka waktunya berapa lama, tingkat bunganya berapa, dan nominal weselnya berapa. Tinggal dikalikan saja semuanya. Jadi 18% dikalikan dengan 3/12. Kenapa 3/12? Karena jangka waktunya bulanan. Kalau bulanan dibagi 2
Kalau tahunan tidak usah dibagi, gitu ya. Tapi kalau harian dibagi 360 hari. Karena dasar perhitungan hari dalam periode akuntansi adalah 360. Kemudian dikalikan dengan nominal weselnya, jadi 2 juta. Sehingga hasilnya berapa? Bunganya sebesar Rp90.000. Nah, berarti kalau kita pengen tahu nominal wesel yang harus dibayar pada saat jatuh tempo oleh PT Sumber Rezeki berapa? Nominal wesel ditambah dengan bunga yang harus dibayarkan. Sehingga pada saat jatuh tempo, si PT Sumber Rezeki harus membayar Rp2.090.000. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih cara pencatatannya. Oh, belum ya. Jadi nanti kita harus melakukan pencatatan. Nah, kalau misalkan pada saat jatuh tempo si PT Sumber Rezeki membayarkan wesel ini ke PT Agung Makmur, berarti PT Agung Makmur harus menuliskan seperti apa? Kas sebesar Rp2.090.000 pada debit dan piutang wesel sebesar Rp2.090.000 pada kredit. Jadi dibacanya adalah kas pada piutang wesel. Kasnya bertambah sebesar Rp2.090.000 dan piutang weselnya berkurang di sisi kredit gitu ya, sebesar Rp2.090.000. Nah, itu untuk pencatatan jurnalnya. Nah, kemudian kita bertemu kembali dengan klasifikasi piutang berdasarkan terjadinya kasus gitu ya. Jadi macam-macam piutang wesel ini. Yang pertama adalah piutang wesel berdasarkan dari penjualan kredit. Nah, tentunya gitu ya, karena piutang wesel ini adalah transaksi kredit sebetulnya bisa bisa penjualan gitu ya, penjualan secara kredit yang kita piutang weselkan gitu ya, dianggap sebagai piutang wesel ataupun piutang promes boleh gitu ya. Cuman lebih seringnya di akuntansi menyebutkan bahwa itu adalah piutang wesel. Yang kedua adalah piutang wesel dari pemberian pinjaman. Nah, ternyata piutang wesel ini tidak hanya atas dasar jual beli barang gitu ya. Atas dasar pinjaman pun juga bisa kita masukkan ke dalam piutang wesel. Kemudian yang ketiga adalah piutang wesel dari perubahan piutang usaha. Nah, sebelumnya bisa jadi si perusahaan pembeli barangnya kita, dia membelinya dengan piutang usaha sebetulnya transaksinya gitu ya. Namun pada saat jatuh tempo ternyata dia belum bisa membayar. Tapi bukan karena bangkrut, bukan karena tidak bisa membayar. Cuman karena mungkin delay karena barangnya masih belum bisa dia jual. Sehingga dia bisa membayar, tapi minta perpanjangan waktu. Sehingga bisa kita ubah piutang tersebut, piutang dagang atau piutang usaha tersebut menjadi piutang wesel. Jadi dia minta perpanjangan waktu untuk membayar dan dia juga mau ketika diminta untuk membayarkan bunga sehingga perusahaan akan merubahnya gitu ya ke dalam piutang wesel. Kemudian yang terakhir adalah piutang wesel yang tidak dapat ditagih. Sama halnya dengan piutang usaha. Namanya piutang, kita akan selalu menerima resiko-resiko di belakangnya. Di antaranya apa? Piutang yang tidak dapat ditagih. Mostly piutang yang tidak dapat ditagih itu adalah karena si perusahaan debitur atau perusahaan yang menerima utang atau pinjaman dari kita atau menerima penjualan kredit dari kita bangkrut dan tidak dinyatakan tidak bisa membayar gitu ya. Itu kenapa kita juga akan mencatat transaksi tersebut sebagai piutang wesel yang tidak dapat ditagih. Oke, di sini kita contohkan dari beberapa transaksi ya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu terkait dengan piutang wesel atas dasar klasifikasi penjualan kredit. Nah, contohnya seperti apa? Di sini ada kasus pada 16 Maret, PT Agung Utama menjual barang dagangnya secara kredit. Nah, PT Agung Utama yang tadi gitu ya, menjual barang dagangnya secara kredit kepada PT Harapan Indah. Oh, pembelinya beda lagi kayaknya ya. Senilai 1.500.000.
dan wesel tersebut berjangka waktu 60 hari dengan bunga 8%. Nah, pada saat awal transaksi ini ada yang dituliskan oleh PT Agung Utama, berarti kita tidak perlu menghitung dulu weselnya yang harus dibayar oleh PT Harapan Indah. Karena apa? Pencatatannya dari sisi kita, dari sisi PT Agung Utama. Itu ya. Sehingga pencatatan kita seperti apa? Piutang wesel pada penjualan barang dagang. Piutang weselnya bertambah, gitu ya. Piutang wesel kan bertambah di sisi debit, gitu ya. Sebesar berapa? Nominal weselnya saja 1.500.000. Kemudian penjualan barang dagangnya berkurang. Barang dagang kita kan berkurang ya di sisi kredit. Sebesar weselnya saja 1.500.000. Justifikasinya seperti apa? Dituliskan di bawahnya, jangan lupa penjualan barang dagang dengan menerbitkan wesel. Nah, ini contoh dari kasus penjualan kredit untuk piutang weselnya. Nah, selanjutnya untuk pelunasannya ketika PT Harapan Indah melakukan pelunasan, berarti yang harus kita lakukan adalah apa? Menghitung bunganya terlebih dahulu ya tentunya. Kemudian kita tambahkan nominal wesel plus bunga wesel seperti contoh yang sebelumnya saya berikan. Ketika sudah ditambahkan dengan bunga, ternyata jumlahnya adalah 1.545.000. Karena apa? Besar bunganya adalah 45.000. Sehingga yang harus dicatat oleh PT Agung Utama, gitu ya, yang harus dicatat oleh PT Agung Utama ketika si PT Harapan tadi melakukan pelunasan, yaitu adalah kasnya bertambah di sisi debit sebesar nominal wesel plus bunga wesel, 1.545.000. Kemudian piutang weselnya berkurang di sisi kredit, gitu ya, karena apa? Sudah dilunasi nih. Sebesar berapa? Nominal weselnya saja, 1.500.000. Nah, yang berkurang lagi apa gitu ya? Yang bertambah lagi apa? Pendapatan bunganya kita. Kita kan bertambah ada pendapatan bunga yang kita dapatkan. Nah, pendapatan bunga selalu bertambah di kredit sebesar berapa? Rp45.000. Jangan lupa justifikasinya lagi dituliskan di bawahnya, yaitu penerimaan pelunasan piutang wesel. Ini untuk pencatatan ketika ada pelunasan ya dari pihak debiturnya. Nah, piutang wesel dari pemberian pinjaman. Ini untuk kasus selanjutnya, piutang wesel berdasarkan klasifikasi atas kasus pemberian pinjaman. Nah, di sini dicontohkan PT Mitra Persada memberikan pinjaman pada tanggal 12 Juli berupa uang tunai. Nah, namanya pinjaman ya, berarti pinjamannya berupa uang. Uang tunainya berapa? 3 juta pada PT Citra Serasi. Nah, di sini promisnya berjangka waktu 2 bulan. Ternyata dia menggunakan surat promis. Jadi PT Citra Serasi ini memberikan surat promis kepada Mitra Persada bahwa dia akan berjanji membayarkan sejumlah uang yang akan dia pinjamkan. Itu ya. Jangka waktunya berapa? 2 bulan. Bunganya adalah 18%. Bu, jangka waktu dan besar bunga itu apakah sudah ditetapkan? Nah, jangka waktu dan bunga ini tergantung dari si perusahaan tersebut menetapkannya berapa lama dan berapa besar bunganya. Jadi sangat bervariatif nanti ya, kebetulan saja ini bunganya kok sama 18% terus. Nah, sebetulnya tidak harus 18% terus, bisa jadi 20% dan terserah perusahaan besarnya berapa. Biasanya tergantung dari besaran uang yang juga dipinjamkan maupun besaran nominal dari perdagangan yang dilakukan. Gitu. Nah, di sini pencatatannya seperti apa gitu ya. Kalau dari sisi mitra persadanya mencatat transaksi awal ini yaitu sebagai piutang wesel tentunya gitu ya. Jadi entah itu pakai surat wesel, pakai surat promis, memang selalu yang dicatatkan di akuntansi itu adalah piutang wesel atau diakuinya sebagai piutang wesel. Sebesar berapa? Sebesar nilai piutangnya yaitu 3 juta. Nah, berarti apa yang berkurang ketika transaksi ini merupakan pemberian pinjaman gitu ya?
Jadi yang berkurang adalah kas. Kalau piutang weselnya bertambah, berarti kasnya yang berkurang. Karena apa? Uang kasnya dipinjamkan kepada si PT Citra sebesar uang yang dipinjamkannya gitu ya, yaitu sebesar 3 juta. Jangan lupa selalu dituliskan justifikasi transaksi yang terjadi, yaitu memberikan pinjaman dengan menerima promise. Nah, selanjutnya kita catat ketika si PT Citra melakukan pelunasan. Yang melakukan pencatatan PT ini ya, PT Mitra gitu ya, PT Mitra Persada. Baik baik pengeluaran piutang maupun pelunasan piutang. Jadi kalau di sini sama caranya dengan pencatatan pelunasan pada saat terjadinya transaksi penjualan kredit. Untuk menghitung bunga weselnya juga caranya sama. Jadi jangan lupa kalau di pelunasan selalu kasnya akan bertambah sebesar nominal wesel plus bunga weselnya. Pencatatannya sama ya, kas pada piutang wesel dan pendapatan bunga. Jangan lupa bunganya dihitung terlebih dahulu. Kemudian justifikasi transaksinya yaitu penerimaan pelunasan piutang wesel. Nah, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Diklasifikasi berdasarkan kasus yang perubahan piutang usaha. Jadi sebetulnya pertamanya itu adalah piutang usaha, tapi karena si perusahaan debitur tidak bisa membayar sesuai dengan jangka waktu piutang usaha, maka diubah menjadi piutang wesel. Karena apa? Masih mampu untuk membayar, tidak dinyatakan pailit atau bangkrut. Jadi di sini dicontohkan PT Terang Bulan menerima pelunasan piutang usaha dari PT Anugrah. Jadi pelunasan piutang usahanya diganti dengan surat wesel. Karena apa? Tidak bisa melunasi piutang usahanya, tapi diubah menjadi surat wesel. Nominal utangnya 2 juta gitu ya. Piutang usaha yang dirubah ke surat weselnya atau piutang weselnya adalah 2 juta. Dan wesel tersebut berjangka waktu 60 hari dengan bunga 8%. Nah, untuk pencatatannya di PT Terang Bulannya gitu ya, piutang wesel pada piutang usaha. Karena apa? Dilukir gitu ya. Jadi piutang usahanya jadi piutang wesel. Piutang weselnya bertambah, piutang usahanya berkurang. Sehingga pencatatannya adalah piutang wesel pada debit dan piutang usaha pada kredit. Justifikasinya apa? Pelunasan piutang usaha dengan piutang wesel. Jadi seakan-akan melunasi piutang usaha, tapi pada dasarnya sebetulnya perpanjangan piutang. Nah, kalau pelunasannya seperti apa? Nah, kalau piutang weselnya sudah bisa dibayarkan pada saat jatuh temponya, berarti sama aja dengan pelunasan pada piutang wesel sebelumnya, baik itu piutang wesel dengan pinjaman maupun dengan penjualan kredit. Kas pada piutang wesel dan pendapatan bunga. Jangan lupa bunganya dulu dicari gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan nominal weselnya. Justifikasinya masih sama, yaitu penerimaan pelunasan piutang wesel. Transaksi selanjutnya yang terakhir adalah piutang wesel yang tidak dapat ditagih. Kemarin di piutang dagang gitu ya atau piutang usaha kan juga ada piutang yang tidak dapat ditagih. Dan bagaimana cara melakukan pencatatannya. Pun begitu dengan piutang wesel, pasti juga kita harus melakukan prepare gitu ya ketika ada piutang yang tidak dapat ditagih. Ketika ada piutang yang tidak dapat tertagih, bagaimana cara mencatatnya? Nah, di sini dicontohkan ada PT Samudra Jaya yang menjual barang dagangnya kepada PT Buana sebesar 5 juta. Tentunya secara kredit ya. Karena apa? Di sini ada keterangan weselnya berjangka waktu 60 hari dan memiliki bunga 8%. Jadi untuk transaksi 12 April, kita catat piutang weselnya kita bertambah di sisi debit dan penjualan barang dagangnya kita juga bertambah.
tambah di sisi kredit. Sebesar berapa? Sebesar nominal weselnya, yaitu 5 juta. Justifikasinya seperti apa? Penyesuaian kembali terhadap bunga wesel. Karena apa? Ternyata piutang wesel ini tidak dapat ditagih. Bisa jadi si PT Buana menyatakan diri bahwa dia bangkrut atau pailit gitu ya. Nah, ketika benar-benar jatuh tempo dan PT Buana tidak dapat melunasinya, kita harus melakukan pencatatan yang berbeda gitu ya. Jadi piutang usahanya kita berapa? Plus bunga weselnya. 5 juta dengan jangka waktu 60 hari dan bunga 18%, ternyata totalnya adalah 5.150.000. Piutang weselnya adalah tetap 5 juta dan pendapatan bunganya adalah 150.000. Pencatatan ini dijustifikasi sebagai pengalihan status dari piutang wesel ke dalam piutang usaha. Nanti kita harus menjustifikasi kembali bahwa piutang ini tidak dapat dibayarkan. Karena apa? Sebetulnya sudah terjadi piutang usaha. Kemudian diperpanjang ke piutang wesel. Namun setelah jatuh tempo piutang wesel pun masih tetap tidak bisa membayar karena ternyata dinyatakan pailit. Sehingga kita harus melakukan pencatatan bahwa yang menyatakan bahwa piutang usaha ini tidak dapat terbayarkan. Nah, selanjutnya ada kasus kembali terkait dengan piutang wesel ya. Jadi ini namanya pendiskontoan. Jadi, penjualan piutang wesel sebelum jatuh tempo dinamakan pendiskontoan piutang wesel. Nah, pendiskontoan ini apa? Piutang wesel itu dijual oleh perusahaan. Karena apa? Perusahaan membutuhkan uang atau penerimaan kas yang lebih cepat. Sehingga piutang wesel tersebut dijual oleh perusahaan dengan harga yang lebih rendah tentunya. Supaya apa? Ada orang yang mau membeli. Itu ya. Pada contohnya di sini tanggal 21 Maret, PT Gema Citra menjual barang dagang kepada PT Multi Wisesa sebesar 5 juta. Dengan jangka waktu 60 hari dan bunga 18%, PT Gema mendiskontokan wesel ke Bank Buana Mandiri dengan diskonto 21%. Jadi di sini ada tiga pihak yang terlibat ya. Karena apa? Si PT Gema Citra, sebut saja PTA supaya lebih gampang, menjual barang kan kepada PT Multi atau PTB sebesar 5 juta dengan jangka waktu 60 hari dan bunga 18%. Namun ternyata PT Multi Wasesa ini kelamaan nih bayarnya gitu ya. Sedangkan PT Gema Citra atau PTA membutuhkan uang secepatnya, entah itu dibuat untuk operasional kembali atau apa gitu ya. Maka si PT Gema ini menjual surat utangnya si PT Multi kepada bank, namanya Bank Buana Mandiri. Tentunya dengan harga yang lebih rendah. Supaya apa? Banknya mau untuk membeli surat wesel atau piutang wesel tersebut. Nah, cara mencatat transaksinya seperti apa? Jadi di sini pada 21 Maret dicatat piutang wesel pada penjualan barang dagang. Masih sama untuk transaksi awalnya. Itu ya. Menjual barang dagang dengan menerbitkan wesel. Piutang wesel pada penjualan barang dagang sebesar piutang weselnya yaitu 5 juta. Nah, untuk perhitungan diskontonya atau wesel diskontonya, yang pertama teman-teman harus mengetahui dulu nominal weselnya berapa, tadi 5 juta kan ya. Kemudian menghitung bunganya terlebih dahulu. Yang pertama ke PT Wasesa tadi kan 18% ya bunganya, jangka waktunya 60 hari, dan juga piutangnya adalah 5 juta, sehingga kita ketemu bunganya 150.000. Kemudian untuk nilai jatuh tempo weselnya untuk PT Wasesa tadi 5.150.000.
Kemudian dijual nih sama perusahaan Gema atau PT Gema tadi dengan diskonto 21% bunganya. Jangka waktunya adalah 30 hari karena membutuhkan uang lebih cepat gitu ya. Dengan total wesel-nya gitu ya, total wesel pada saat jatuh tempo adalah 5.150.000. Sehingga ketemu diskontonya adalah Rp90.125. Nah, kemudian dijumlahkan dari nilai diskonto tadi dengan nilai jatuh tempo wesel yang awal tadi ya, 5.150.000 ditambahkan dengan 91.25. Sehingga jumlah nilai wesel yang didiskontokan adalah Rp5.059.875. Harganya lebih rendah daripada nilai jatuh tempo weselnya yang di PT Wasesa. Gitu ya. Karena apa? Piutangnya dijual kembali dan si PT Gema membutuhkan uang yang lebih cepat. Tentunya biar orang mau membeli piutang wesel tersebut, mau tidak mau harus didiskontokan, nilainya akan lebih turun. Nah, cara mencatatnya gimana transaksi wesel diskonto ini? Yaitu pada dicatat kasnya bertambah di debit sebesar total nilai wesel yang didiskontokan tadi, dan pada piutang wesel dan pendapatan bunga piutang weselnya nilainya sama, 5 juta. Pendapatan bunganya adalah 59.000 sekian gitu ya. Nah, untuk justifikasi transaksinya yaitu mendiskontokan piutang wesel PT Multiwasesa. Nah, ini adalah untuk transaksi wesel yang dijual istilahnya gitu ya. Tapi disebutkan di sini adalah wesel diskonto. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan penilaian dan pelaporan piutang serta piutang usaha serta piutang wesel. Jadi untuk menyimpulkan gitu ya penilaian dari pelaporan piutang usaha yang ada di minggu lalu dan juga piutang wesel yang ada di minggu ini. Di sini ada contoh transaksi lagi. Jadi pada akhir periode, perusahaan memiliki informasi piutang usaha sebesar 300 juta gitu ya. Cadangan penurunan nilai piutang yang sebelumnya sudah disesuaikan sebesar 7.050.000. Kemudian cadangan penurunan nilai piutang yang ditentukan 2% penurunannya dari piutang usaha gitu ya. Jadi 300 juta dikalikan dengan 2% yaitu 6 juta. Cadangan penurunan nilai piutang yang ditentukan sebesar 6 juta. Kemudian setelah disesuaikan harus diturunkan kembali jadi 1.050.000. Dari mana? Dari cadangan penurunan nilai piutang sebesar 7.050.000 dikurangi dengan cadangan penurunan nilai piutang yang ditentukan tadi. Sehingga setelah penyesuaian menjadi 1.050.000. Pencatatannya seperti apa? Yaitu cadangan penurunan nilai piutang pada pendapatan lain. Dijustifikasi yaitu penyesuaian cadangan penurunan nilai piutang pada akhir periode. Dalam hal ini akhir tahun ya, jadi pada bulan Desember pencatatannya untuk cadangan penurunan nilai piutang sebesar 1.050.000. Nah, untuk pencatatannya pada buku besar, kita kan akan mencatat pada akun yang sendiri-sendiri ya. Yang pertama kita catat di cadangan penurunan nilai piutang dulu. Jadi saldo akhir di tahun ini gitu ya sebesar 7.050.000. Cuman kita lakukan penyesuaian sebesar 1.050.000 sehingga saldonya kita adalah 6 juta. 7 juta dikurangi 1.050.000 tadi 7.050.000 dikurangi 1.050.000 jadi saldonya untuk cadangan penurunan nilai piutangnya adalah 6 juta. Kemudian untuk buku besar pada akun pendapatan lain-lain kita melakukan penyesuaian di sisi mana? Di sisi kredit. Pendapatan selalu akan bertambah di sisi kredit yaitu sebesar 1.050.000
Sehingga saldo pendapatannya kita adalah 1.050.000. Kemudian akun piutang usahanya kita gitu ya, dicatat saldonya ada 300 juta. Berarti piutang usahanya kita sekarang gitu ya di akhir periode ada 300 juta yang belum terbayar. Berarti kita masih harus menagih sebesar 300 juta pada tahun depan. Untuk pencatatan neracanya, teman-teman bisa lihat gitu ya. Di sisi aset lancar, karena piutang ini adalah merupakan aset kita ya. Aset itu kan ada kas, piutang, dan persediaan. Kita sekarang masih membahas yang piutang. Minggu depan kita membahas yang persediaan. Kita membahas aset dulu gitu ya. Jadi di sisi aset lancar kita punya kas gitu ya. Kemudian juga punya piutang wesel. Nah, piutang wesel karena kita membahas tentang piutang wesel dan piutang usaha, di sini yang diisikan adalah piutang wesel dan piutang usaha. Kemudian berapa cadangan penurunan nilai piutangnya, baru ketemu nilai realisasi bersihnya berapa. Kenapa yang ini masih di XX gitu ya? Karena pembahasan kita adalah terkait dengan piutang terlebih dahulu. Jadi biar teman-teman tahu ketika posisinya di neraca, piutang wesel, piutang usaha, cadangan penurunan nilai piutang itu ada di posisi sebelah mana dan bagaimana cara menghitungnya. Jadi di sini untuk piutang weselnya. Kemudian yang kita kurangi dulu adalah piutang usaha dengan cadangan penurunan nilai piutangnya. Baru kita bisa menemukan nilai realisasi bersihnya. Ketika kita sudah membahas tentang persediaan, baru nanti kita ketemu persediaan barang dagangnya berapa di neraca. Itu ya. Jadi sekian dari pembahasan piutang wesel kita hari ini. Ketika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan gitu ya. Misalkan penjelasan saya terlalu cepat, teman-teman bisa